sebuah negeri, ada seorang raja yang terkenal dengan kesombongan, keserakahannya. Beliau beserta para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman yang berpakaian lusuh, layaknya seorang pengemis. Lalu paman itu pun bergegas membungkukkan hormat, dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati lalu menyapa, "Wahai paman, apa yang hendak paman minta?" Lalu si paman pun menjawab, "Wahai yang mulia, apakah Anda bertanya kepada saya?" Yang saya kata belum tentu yang mulia mampu mengabulkan. Dengan suara lantang sang raja pun berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu memberi." Lalu si paman pun menjawab dengan tenang dan tersenyum. Dia berkata, "Yang mulia, mohon maaf, jangan sembarang membar janji dan perkataan." Lalu sang raja pun berkata, "Apapun juga aku pasti mampu. Memangnya kamu meragukan? Kamu tahu, rajamu ini adalah orang yang terkaya di sentero negeri ini." Begitu suara lantang sang raja berseru. Kemudian si paman itu mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya, seraya berkata, "Wahai Paduka, tolong isi mangkuk ini." Tentu saja raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk dengan emas. Lalu tiba-tiba ada hal yang mengejutkan. Ternyata emas yang diberikan bendahara tidak dapat mengisi penuh mangkuk. Bahkan tambahan berupa perhiasan berharga dan lain-lain semuanya habis di mangkuk si paman. Semua orang tercengang, semua orang bingung ketika dicermati mangkuk itu seolah-olah pada dasarnya dan tanpa berlubang. Kemudian tiba-tiba sang raja pun terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian harta yang telah lenyap di telan mangkuk tak berdasar itu. Lalu sambil terbata-bata, raja pun bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" Lalu si paman pun menjawab dengan senyum, "Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk ini hanya terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas. Ketahuilah, sibuk menimbun harta kekayaan tidak akan terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki.
bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan. Bahkan terkadang rela mengorbankan hati nurani hanya demi memuaskan nafsu duniawinya. Raja pun terdiam, dan raja yang sadar dari kesalahannya bertanya lagi, "Wahai paman, adakah cara untuk dapat menutup alas mangkuk itu, agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" Lalu si paman pun menjawab, "Tentu ada, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah dimiliki dan dinikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkat pada diri kita, dan hidup kita pasti lebih sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan alam semesta ini." Lalu pada saat itu Baginda akan seorang raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan Baginda, dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri. Dengan nada kelegaan, sang raja pun berkata, "Terima kasih paman, sungguh nasihat yang sangat bijak. Sekali lagi, terima kasih paman." Dari cerita ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang punya keinginan, punya mimpi, punya target, semuanya ada dalam kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Mampu bersyukur dan puas diri dengan segala yang telah kita miliki akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling kasih sayang. Karena dengan berbagi, hidup akan lebih berat, dan dengan berbagi, hidup pasti akan lebih berbahagia. Saya Rian, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.